kira siapa yang memang dari awal masuk Fakultas Sastra dan Bahasa, siapa yang memang sudah tertarik di dunia penerjemahan? Raise your hand. Di situ ada fitur raising hand. Karena semakin lama semakin banyak yang memang tertarik dengan dunia penerjemahan, mungkin memahami bahwasanya one day literatur di dunia kerja itu semakin terkikis ya. Paling-paling nanti hanya 1-2 orang yang menjadi sastrawan. Tapi ya, I don't know why. Mungkin kalian sudah lebih smart ya. Tahun ke tahun kalian sudah, mahasiswa yang masuk ke sastra ini sudah lebih smart, lebih cerdas memilih mana nanti mata kuliah yang memang di dunia kerja itu terpakai. Karena tidak semuanya mata kuliah yang ditawarkan yang kamu pelajari dari 144 SKS itu memang tidak semuanya nanti applied in daily work. Nah, dan penerjemahan at least sebuah mata kuliah yang dalam kehidupan kita sehari-hari pun di saat kita sebelum kuliah pun kita gunakan ya penerjemahan ya. Kalau kita misalkan belajar bahasa Inggris di sekolah pasti mencari arti di kamus ya, itu adalah proses penerjemahan. Kalau kamu mengartikan sebuah lirik lagu, itu juga proses penerjemahan. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kalian sehari-hari mempelajari bahasa asing selalu erat kaitannya dengan menerjemahkan ke bahasa kita, gitu ya. Baik, nanti kalau teori, namanya teori pasti. Kenapa sih belajar teori? Ya, seorang akademisi, apalagi kalian nanti akan menjalani namanya skripsi ya, penulisan skripsi, pasti tidak lepas meneliti sesuatu itu berdasarkan teori. Nah, jadi kalau ada data pasti berdasarkan teori. Jadi nggak ada kucuk-kucuk, sudah ada penelitian hasilnya adalah seperti ini. Nah, harus dikaitkan dengan teori. Contoh paling inilah ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sih I diterjemahkan saya? Ya karena kalau dalam kehidupan komunikasi kan komunikasi sehari-hari kan I kan bisa diterjemahkan ku, aku, diriku, saya, kami juga boleh gitu. Dan I di dalam bahasa sastra menerjemahkan puisi bisa diterjemahkan cintaku, hatiku, ya kan? Jadi banyak. Nah, kenapa kamu bisa menerjemahkan? Nah, jadi saya menerjemahkan I menjadi ku menurut teorinya si Newmark contohnya. Ke dia mengacu kepada teori semantik gitu. Meaning. Nah, kenapa I bukan diterjemahkan hanya saya atau ku, tapi diterjemahkan menjadi hatiku? Iya, kita menganalisisnya karena di puisi ini I refers to the love of the man, the love of the woman gitu. Nah, jadi data I, terus hasilnya adalah I, terjemahannya saya. Menurut teori siapa? Nah, itulah secara khusus, maksudnya secara in general, penelitian terjemahan tuh seperti itu. Nah, kalau penelitian sastra seperti ini, guys. Meneliti karakter dari main character dari film Harry Potter. Nah, karakternya si Harry Potter ini di film ini apakah sebagai protagonis, antagonis, atau flat character atau dynamic character, itu kan ada teorinya. Apa sih pengertian protagonis, apa sih pengertian antagonis? Nah, kamu sebut si Harry Potter ini di sini sebagai protagonis menurut teori siapa? Nah, seperti itu.
Ya, jadi tetap namanya akademisi kita tidak jauh-jauh dari teori. Ya. Oke. Nah, itulah penelitian-penelitian yang maksudnya yang di dalam ilmu penelitian tuh seperti itu nanti kalian. Jadi ada teori, ada data. Nah, data ini dihubungkan dengan teori, hasilnya seperti apa. Ya. Jadi jangan kamu langsung kalau disuruh meneliti nanti langsung aduh apa sih? Makanya I suggest you to read some journals based on your major. Kalau kamu memang sudah memilih untuk masuk ke literatur, ya sering-seringlah membaca penelitian-penelitian senior kamu yang berhubungan dengan literatur. Apakah itu mengenai analisis novel, analisis puisi, analisis prosa, dan segala macam. Gitu ya. Nah, jadi kalau kamu tertarik dengan dunia terjemahan atau linguistik, applied linguistik, kamu bisa mencari jurnal-jurnal atau skripsi-skripsi senior-senior kamu mengenai dunia terjemahan. Jadi mulai sekarang sebenarnya kalian sudah banyak membaca, harus sudah banyak membaca biar nanti ketika dihadapkan kalian dengan metode penelitian atau proses penelitian di semester 7 atau 8, kamu itu sudah ada ilmu dasar gitu. Jadi kamu nanti nggak keki atau vakum sendiri. Jadi sekarang mungkin kamu masih bingung, tapi as time goes by, semakin kamu banyak read many journals or many researchers, kamu itu nanti memang dilatih sendiri untuk memahami penelitian itu seperti ini ya, gitu. Tapi kalau kamu tidak pernah membaca jurnal atau makalah, kamu nanti bingung. Apa sih metode penelitian? Apa sih yang disebut dengan research background? Apa sih yang disebut dengan research previous research? Kamu bingung karena tidak pernah membaca bentuknya, isinya. Ya. Oke, baik. Saya sudah menganggap kalian itu semester 3 itu sudah ini ya, masuk ke inti-inti mata kuliah. Jadi semakin serius sebenarnya kalian ini belajar dari semester ini ya. Karena kalau semester 1 2 sudah mempelajari semua mata kuliah umum ya, Pancasila, kewarganegaraan, etika Kristiani. Nah, sekarang kalian masuk ke mana? Morfologi, fonologi, atau apa yang erat hubungannya dengan bahasa dan penerjemahan. Nah, itulah sedikit sharing dari saya ya. Nah, silakan yang mau bertanya. Karena nanti untuk menjelaskan silabus paling hanya 5 menit sudah selesai. Hari ini kita tidak belajar apa-apa ya. Saya biasanya menyediakan hari pertama itu mau dia tingkat akhir, tingkat tengah, mahasiswa baru, tetap kita diskusi ya, sharing. Jadi nggak langsung masuk ke inti. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ini saya cek dulu suaranya, ada nggak orangnya? Santa Lucy. Yes, sir. Ada Santa. Daniel Melano yang kemarin masih ikut PPMB. Yes, ada sir. Yes. Jevanya. Yes, sir. Do you know, Jevanya, your name is similar to your senior? Masih ada nggak senior kamu itu ya? Masih kayaknya belum lulus. Ada ya, Jevanya juga? Kamu nggak tahu ada senior kamu bernama Jevanya juga? Pernah lihat sih namanya, cuman nggak kenal sih. Oh iya, karena kamu kan belum offline kan? Ya, nama depannya sama persis dan dia mahasiswa di bawah bimbingan saya. Sheila ada? Baik. Irene or Irene? Kecak lagi. Ada, sir. Kamu laki-laki ya, Bang? Oh iya. Lagi, sir. Panggilannya Eire, sir.
Irene Pois Timothy. Iya, nama pendeknya yang terlihat di sini. Maaf Bang ya. Friska, Yes, sir. Tirza, Yes, sir. mengecek aja apakah kalian mendengar penjelasan saya atau tidak. Husna, Halo. Halo. hai Husna. Wangi, Yes, sir. oh Husna, usually you use hijab or veil. Why don't you wear it now? You don't wear it now. Kamu nggak pakai hijab lagi, Neng? I'm just curious. Tidak apa-apa, tidak dijawab. Charlie. Yes, sir. Okay. Rivel. Yes, sir. Elizabeth. Yes, sir. So on my monitor there are 4 students. They open the camera. Amanda, Andriani, Clara, Moses. Thank you guys. Kalian standby dengan kameranya jadi terlihat ekspresinya ya. Buat yang lain nggak apa-apa, tutup kamera, cuman tetap ya mendengarkan penjelasan dari saya. Baik, tidak ada pertanyaan. Kalian sudah semester 3 kok masih membisu aja seperti semester awal. Tidak ada perkembangan kedewasaan kah? Masihkah terpaku dengan COVID-19? Tidak ada move on sama sekali? Angkatan corona ini harusnya lebih semangat guys. Karena kalian lebih banyak mengalami penderitaan dengan angkatan-angkatan yang sebelumnya. Harusnya mental kalian ini lebih kuat. Itu sih yang saya harapkan. Aduh, sebentar ya teman-teman. Jalan ekonomi. Ekonomi memang nggak besar. Yos, nggak besar. Memang nggak besar, Yos. Sama besar Ya. Kecamatan ya. Biasa ilmu komunikasi guys. Ini kok dari tadi nggak saya angkat, harusnya berhenti dulu dia telepon atau dia chat gitu kan. Berarti loko-loko mereka. Ya, pokoknya kamu ekonomi kan. I have a question. Who are holding the MBKM? I mean, who have the other subject that you go to other universities? I heard some news that some of you are taking the MBKM courses. Some of you go to other universities in Indonesia, and some of you are going to have many subjects from Ateneo de Manila. Ada di sini? Apa memang mereka sudah fokus tidak masuk lagi di semester ini? Ada nggak yang teman kamu, yang kamu tahu di sini? Nggak ada? Clara, Yes, sir. why don't you apply to MBKM? Kenapa kamu nggak coba? Belum ready, sir. Apanya yang belum ready? Bahasa Inggrisnya kan sudah bagus speakingnya kemarin. Iya, kok kemarin tes kemarin masih kurang, sir, skornya.
Oh iya, ada TOEIC-nya juga ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau di Indonesia kan nggak pakai TOEIC, enggak kan? Masih baca-baca juga sih sir, tiap universitasnya nyediain jurusan apa aja yang dibuka, masih nyari-nyari juga. Oh, yang itu nggak nyoba kampus mengajar kan saya termasuk dosen pembimbing yang terpilih ya. Saya itu. Sir, tapi belum buka lagi kan ya sir? Oh iya, harusnya dari semester 3 ya, semester kalian ya. Oh berarti nanti ada lagi mungkin. Iya. Ya, dapat uang saku loh mereka. Saya membimbing mahasiswa dari Aceh, dari Unindra, UNJ, sama ada satu dari UNIKI. Ada banyak, bukan lihat dari uangnya sih. Kamu punya kenalan baru, terus kamu punya nanti pengalaman terjun ke sekolah. Enak pokoknya kalau banyak pengalaman. Karena yang dicari sekarang memang bukan hanya di yang tersimpan di sini, tapi pengalaman. Seperti yang ditekankan Jokowi, itu lebih banyak harusnya skills-nya, keterampilannya, ya, daripada pengetahuannya. Tapi nggak apa-apa, kalian masih banyak loh, masih panjang waktunya. Kamu masih semester 3 loh ini. Masih ada 5 semester lagi. Mulai sekarang banyak ya mencari informasi di situs MBKM ya, teman-teman. Iya, biar pas ketika lulus nanti kalian tuh wibawanya tuh beda loh. Ketika sudah banyak aktivitas, beda auranya orang yang sudah banyak pengalaman selama di kampus dengan orang-orang yang cuma mengandalkan IPK. Beda. Pembawaannya sih secara psikologi, pembawaannya tuh beda auranya. Oke. Kalau tidak ada berarti saya share dulu. Mungkin ada 4-5 orang yang sudah 2 minggu lalu ya saya jelaskan, tapi di sini kan mahasiswanya sudah banyak, saya akan share. Nah, have you seen my monitor? Have you? Yes sir. Yes, sir. Yeah, okay, first of all, yeah, as you can see, translation theory, the name of the subject. And of course, nanti kalian download ya, di sini pasti CPL-nya itu capaian pembelajaran lulusan, artinya ketika kamu lulus mata kuliah saya, kamu sudah dituntut, sudah mendapatkan ini ya. Sikapnya ini secara umum di Indonesia memang seperti ini, semua mata kuliah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bekerja sama, dan memiliki kepekaan sosial. Itu sikap ya. Sikap itu tidak bisa terlihat dengan kasat mata, tapi bisa dinilai. Contohnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, kamu taat nggak dengan agama kamu? Berapa kali kamu ikut ibadah? Nah, bisa dinilai. Ya, keterampilan umum ini umum, namanya juga umum ya. Jadi secara umum mata kuliah ini berarti dituntut untuk berpikir logis, kritis dan sistematis ya. Jadi mampu menunjukkan kinerja mandiri, maksudnya ketika saya memberikan tugas, kalian kerjakan enggak? Tugasnya itu bermutu enggak? Terukur enggak? Artinya terukur sesuai enggak yang diminta oleh dosennya gitu ya. Nah, untuk keterampilan khusus ini berarti sudah masuk ke materi kuliah. Nah, secara khusus apa sih yang nanti seorang kalian di kelas ini yang akan kalian dapatkan setelah lulus mata kuliah ini? Artinya mampu menerapkan pengetahuan tentang terjemahan. Artinya at least you know how to translate a text gitu ya. Teks-teks yang sederhana kalian bisa terjemahkan lah. Nah, yang kedua, mahir melakukan penerjemahan teks at least dari Indonesian into English. Ya. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis informasi yang berhubungan dengan penerjemahan. Contohnya gini, kamu lihat terjemahan lagu, kok terjemahannya agak aneh ya. Nah, itu sudah ada kalian dapatkan ilmunya ketika sudah mempelajari tentang teori penerjemahan.
Nah, pengetahuannya ya seperti itu, mengetahui visi misi UKI dan menguasai teori-teori dalam bidang penerjemahan, ya. Oke, capaian mata kuliah ini mencapai apa sih? Nah, capaiannya berarti kalian mampu mengaplikasikan teori penerjemahan dan mampu mencari padanan kata yang tepat dalam bahasa sasaran dan ketika melakukan penerjemahan. Nah, intinya teori penerjemahan ini tetap berhubungan dengan pelaksanaan atau aktivitas menerjemahkan. Meskipun belajar teori, tetapi nanti kalian disuruh untuk menerjemahkan atau mengaplikasikan teori yang sudah kalian pelajari. Ya, oke. Nah, materi-materi kita secara umum nih, berarti namanya teori, berarti pengertian penerjemahan. Apa sih metode penerjemahan? Bagaimana sih makna itu kita ungkapkan dalam penerjemahan? Masalah apa sih yang dihadapi oleh seorang penerjemah? Nah, yang terakhir ini ketika kita sudah mengetahui teori, kita bisa menguji hasil terjemahan. Apakah itu it is accuracy, it is accurate, it is clear, or it is ambiguous, gitu ya. Oke, ini adalah daftar pustaka, artinya buku-buku ini sebenarnya kalian harus miliki, tetapi kalau kalian pun tidak miliki, kalian bisa melihat teks-teks ini di jurnal-jurnal penelitian tentang penerjemahan. Contohnya kalau teori penerjemahan kan di setiap jurnal atau setiap makalah mengenai penerjemahan pasti ada teorinya. Gitu. Nah, secara khusus ada kami sebagai dosen pengampu mata kuliah penerjemah, saya dan Ibu Yusniati sudah pernah melakukan penelitian mengenai penerjemahan, dan sekarang ini harus penelitian dosen itu diintegrasikan dengan mata kuliah yang diampu. Jadi ketika saya sudah ada penelitian mengenai terjemahan, saya masukkanlah hasil penelitian saya itu menjadi daftar referensi atau daftar pustaka yang harus dibaca oleh mahasiswa. Jadi you can go to my Google Scholar, you can download these researches, jadi you can read them. Ini juga buku-buku ini ada yang nanti dalam bentuk e-book, jadi kalian bisa cari ya. Oke. Nah, karena ini masih online class, perangkat yang kita gunakan pasti at least we use Microsoft Teams. Because we have Microsoft Teams, we don't use Google Meet anymore. We don't use Google Classroom. And sometimes in spreading or conveying the information, we use WhatsApp application, right? And in delivering my course, I use PowerPoint, emails, of course, if you want to send your assignment. And we use ebooks if you have ebooks, and we use e-articles. Jadi jurnal itu kan banyak ya, itu namanya e, artinya electronic. You can download it and you can read it by yourself. In the first meeting, of course, today we don't learn any material, but we discuss about our syllabus. And then for next week, we start learning about theory of translation. What is definition of translation? Jadi kita sudah masuk pengertian-pengertian penerjemahan menurut expert dalam penerjemahan. Ada nanti Newmark, Larson, ada nanti Memes, ada di situ Molina and Albir. Jadi banyak nanti ahli-ahli bidang penerjemahan yang kita ketahui namanya ketika kita mempelajari teori penerjemahan ini ya. And then the next topic we can see here, we are going to learn about kinds of translation. Apa sih jenis-jenis penerjemahan? And then what are the process of translation? Proses penerjemahan itu seperti apa sih langkah-langkahnya? Ya. And then pasti ketika sudah mempelajari penerjemahan pasti kita mempelajari makna ya. At least di sini kita sejenak memahami namanya semantik. Meskipun kita tidak mempelajari secara khusus di sini semantik, tapi kita mempelajari di sini mengenai makna, ya, erat hubungannya dengan semantik. Karena kita mempelajari lexical meaning, literal meaning, contextual meaning.
Dan di sini kita akan mempelajari selanjutnya cakupan dari yang tadi tentang meaning. Kita mempelajari lebih detail mengenai makna leksikal dan kontekstual. And then di sini kita spesifik mempelajari bagian dari metode penerjemahan. Metode penerjemahan ada 8 menurut Newmark, tapi di sini kita lebih spesifik. We'll learn about modulation. And then we are going to learn about problems, ya, masalah-masalah yang yang sering dialami oleh seorang penerjemah, ya, problems encountered in translation process. Dan di pertemuan 2 minggu terakhir sebelum kita latihan penerjemahan, how to test a translation, ya, it is natural, it is clear, or it is equivalent. Jadi kita lihat, jadi tidak sembarangan kami dosen itu menilai penerjemahan seorang mahasiswa. Ya, harus ada teorinya juga. Apakah meaningnya dapat? Apakah arti tersampaikan? Apakah natural di bahasa sasaran? Apakah maknanya dapat dibaca atau dapat dipahami secara jelas oleh si pembaca? Apakah kata-kata yang seorang penerjemah gunakan itu equivalent? Apakah strukturnya dapat, ya. Kalau struktur ini sebenarnya tidak perlu kita ini karena setiap bahasa itu punya struktur tersendiri, ya. Tetapi ada kalimat-kalimat yang memang kalau strukturnya kita ubah maknanya juga berubah. Jadi seperti itu, ya. Jadi inilah secara umum yang akan kita pelajari di mata kuliah Translation Theory. Namanya theory berarti 75% lebih khusus kita mempelajari mengenai teori penerjemahan. Thank you so much, guys. Saya akan stop dulu screen saya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau mau apa disuruh balik lagi loh. Enggak kalau Baik. Demikian penjelasan saya mengenai silabus atau satuan acara perkuliahan atau RPS, ya, rencana perkuliahan semester. Saya belum stop share, ya. Gimana mau stop share? Sorry guys, I kick myself. Saya malah tendang diri saya sendiri. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalian kok masih diam membisu, guys. Minggu-minggu depan saya akan bertanya banyak ke kalian, ya. Saya cek dulu nih. Ya, begini saja guys, karena memang saya sudah janji hari ini saya akan menjelaskan silabus saja, isinya dan apa-apa saja nanti yang akan kita pelajari. Jadi biar nggak berlama-lama, kalian juga mungkin masih banyak kegiatan. Silakan dibuka semua kameranya, saya akan ambil foto tangkapan layar untuk pertemuan hari ini. Saya pakai together mode aja ya, biar banyak kelihatan. It's 2:41. 40 menit. Itu sekarang kalau di chat, woi. Ya, Mas. Itu, woi. Enggak balik. Kita lupa lah. Woi. Sudah, hanya ini orang-orang yang aktif atau kameranya yang berfungsi hanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, baiklah. I will not force, ya, saya nggak akan memaksa. Tapi ketika saya download, nanti saya unggah resensinya secara otomatis terlihat
siapa saja yang masuk di mata kuliah saya. 1, 2, 3, go. I will say the chat or you can take it if you want. Yeah, one more shoot, please. Please give your best smile. 1, 2, 3, go. Kenapa cantik ini? Nggak ada ya. Baiklah. So to end our meeting for today, we will invite Santa Lucy for reading the prayer. Can you please? Mana berburu? Santa Lucy, are you there? Okay, Yes, Clara. sir. Oh yeah, Santa, please lead the prayer to end our meeting for today. Let's pray. Thanks God for your blessing this morning. Today we have finished studying. Hopefully what we learned can be useful for us. Thank you God. Amen. Thank you guys. I love you all. See you then. See you next week. Thank you, sir. Thank you, Eh, sir. yang di sini sir. mata Thank kuliah, you. sorry sebentar. Thank you, sir. Yang di sini ada mata kuliah, ngambil mata kuliah fonologi, silakan dibuat WhatsApp grupnya ya. Oke, sir. Thank you. Thank you, sir.